Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan modul praktikum pertemuan 4 dan 5 pada mata kuliah Data Mining, yaitu mengenai Classification Tree. Classification Tree ini adalah salah satu model prediksi yang kalau di dalam data mining termasuk metode klasifikasi. Untuk tugasnya, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset Wine, Pima Indian Diabetes, dan Breast Cancer. Lalu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Langsung saja saya buka editor saya. Nah, yang pertama kali saya lakukan yaitu mengimport library-nya. Nah, di sini ada pandas yang digunakan untuk memanipulasi data. Lalu ada matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan data. Lalu di sini ada library sklearn. Library sklearn ini adalah library Python yang biasanya digunakan di bidang machine learning. Yang pertama saya import yaitu train test split. Metode ini digunakan untuk membagi dataset jadi dua data, jadi data training dan juga data testing. Lalu setelah itu saya mengimport modelnya yaitu decision tree classifier. Lalu ada export text dan pop tree. Ini untuk menggambarkan hasil latihan dari modelnya. Setelah itu saya mengimport matriksnya untuk mengukur performa dari model, yaitu menggunakan confusion matrix dan accuracy score. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan dataset ke data frame. Untuk dataset Wine dan Breast Cancer ini sudah disediakan oleh sklearn. Jadi sklearn ini juga menyediakan beberapa dataset. Di sini ada lot Wine dan juga lot Breast Cancer. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman yang dibutuhkan ada dua ini. Sedangkan untuk Pima Indian Diabetes saya menggunakan CSV. Nah, hasil dari import ini kalau saya jalankan itu berupa function, jadi perlu dieksekusi. Nah, ketika dieksekusi ternyata ini mereturn sebuah dictionary. Kita coba cek case-nya ada apa aja. Nah, ternyata case-nya ini ada data, target, frame, target names, description, dan feature names. Data ini adalah atributnya, lalu target ini adalah kelasnya, target names ini kelas ini isinya ada apa aja, lalu feature names ini nama setiap atributnya. Nah, yang pertama kali saya lakukan yaitu memasukkan atributnya terlebih dahulu ke sebuah data frame. Nah, setelah itu kan belum ada kelasnya, jadi saya beri kolom baru, saya masukkan targetnya tadi. Setelah itu ini saya print apa saja nama atributnya dan apa saja isi dari kelasnya. Setelah itu saya tampilkan 10 data teratas, 5 data teratas ternyata. Nah, untuk atributnya di sini ada 13 atribut. Ada alkohol, ini untuk indeks ke 0. Lalu ada milik acid, S, dan seterusnya. Untuk kelasnya sendiri ini ada 0, 1, 2, yang mana 0 ini di sini ada kelas 0, 1 berarti kelas 1, dan 2 berarti kelas 2. Lalu untuk dataset CSV, Pima Indian CSV, di sini menggunakan metode dari pandas yaitu read CSV. Lalu saya tampilkan sama seperti sebelumnya. Nah, untuk dataset Pima Indian CSV, di sini untuk nama atributnya ada pregnancies, glucose, blood pressure, dan seterusnya. Untuk nama kelasnya, isi kelasnya ada 1 dan 0, yang mana 1 ini berarti terjangkit diabetes dan 0 berarti tidak. Lalu untuk dataset yang ketiga yaitu breast cancer. Ini sama seperti dataset Wine, cara memasukkan ke data frame-nya. Jadi memasukkan atributnya terlebih dahulu, lalu memasukkan kelasnya. Nah, untuk dataset breast cancer ini punya banyak kolom, ada 31 kolom.
30 kolomnya adalah atribut dan 1 kolomnya adalah kelasnya. Untuk atributnya di sini ada min radius, min tekstur, min perimeter, min area, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelasnya ada 0 dan 1, yang mana 0 ini adalah malignant, sedangkan 1 nilainya itu benign. Nah, untuk selanjutnya yaitu memodelkan decision tree-nya. Yang pertama dilakukan yaitu memisahkan antara atribut dan kelasnya. Untuk atributnya saya beri nama variabel x, lalu untuk kelasnya saya masukkan ke variabel y. Setelah itu menggunakan metode train test bed. Nah, di train test bed ini masukkan nilai atributnya yaitu x, lalu masukkan kelasnya yaitu y. Setelah itu masukkan test size. Test size ini persentase data testingnya. Di sini saya masukkan 20%, lalu ada 30% dan 40%. Lalu ada random state. Random state ini digunakan supaya setiap kali kode ini dijalankan tetap mereturn hasil yang sama. Jadi misalnya saya jalankan x train 1. Nah, di sini indeksnya ada 111, 119 dan 170. Jika saya jalankan lagi, nah hasilnya tetap. Misalnya ini saya hapus, nah indeksnya ada 65, 149, lalu 7. Kalau saya jalankan lagi, nah ini sudah berubah. Jadi perlu diberi random state. Nah, train test split ini mereturn sebuah tabel, yang mana tabel ini berisi 4 nilai. Jadi dimasukkan ke 4 variabel. Variabel pertama yaitu atribut data training, variabel kedua yaitu atribut data testing, lalu untuk variabel ketiga yaitu kelas data training, dan variabel terakhir yaitu kelas data testing. Untuk atribut dan kelas training ini digunakan untuk melatih modelnya, sedangkan untuk atribut testing ini untuk memprediksi, lalu hasil prediksinya dibandingkan dengan kelas testingnya. Nah, di sini sudah saya bagi jadi 3 bagian. Yang 20% itu diakhiri dengan angka 1, 30% diakhiri dengan angka 2, dan 40% diakhiri dengan angka 3. Yang pertama untuk test size 20%. Yang pertama kali dilakukan yaitu masukkan modelnya, yaitu decision tree classifier ke sebuah variabel classifier model. Di sini saya beri random state juga. Lalu setelah itu melatih modelnya menggunakan metode fit, memasukkan atribut training dan juga class training. Setelah itu saya print bagaimana modelnya ini berupa teks dan juga berupa plotting. Kalau dilihat, nah maka hasilnya akan seperti ini. Misalnya pada plotting ini terdapat 142 sampel, artinya semua datanya masih dimasukkan ke node utama dengan ketidakmurnian 0,655. Nah, di sini ada bagaimana ini membagi ke akarnya, yaitu pada atribut kolom ke-12 apabila kurang dari sama dengan 755 maka akan mengarah ke kiri, sedangkan apabila lebih dari 755 maka akan mengarah ke kanan. Pemilihan atribut ini sudah otomatis dilakukan oleh library tadi. Biasanya ini dipilih berdasarkan ketidakmurniannya dari 0,655 ke ketidakmurnian yang paling rendah. Dan pada daunnya biasanya ketidakmurniannya sudah bernilai 0, karena untuk kelasnya hanya bernilai ada satu nilai saja. Jadi misalnya saya baca dari teksnya saja, apabila fitur 12 bernilai kurang dari sama dengan 755, dan apabila fitur 6 kurang dari sama dengan 1,29, dan apabila fitur 10 kurang dari 1, maka data tersebut termasuk ke kelas 2. Seperti itu. Itu tadi untuk
penggambarannya. Untuk selanjutnya yaitu memprediksi dari atribut testing menggunakan metode predict. Lalu saya masukkan atribut testingnya. Nah, di sini untuk hasil prediksi saya masukkan ke kelas prediction 1. Nah, itu saya tampilkan menggunakan confusion metric dari prediksi. Nah, di sini dibandingkan antara data aktualnya, itu data kelas testing, dan juga data prediksinya. Nah, itu kita tampilkan dalam plotting, dan saya print akurasinya. Akurasinya juga membandingkan antara data aktual dengan data prediksi. Nah, maka ini hasil confusion matrixnya, yang mana di sini ada true label dan juga predicted label. Misalnya ini ada satu data yang diprediksi merupakan kelas 0, padahal sebenarnya merupakan kelas 2. Untuk nilai yang benar ini merupakan nilai yang 8, 11, dan 9. Untuk akurasinya yaitu 0,777 sekian. Didapat dari mana? Akurasi ini didapat dari seluruh nilai benar dibagi dengan seluruh total nilai sampel. Lanjut ke dataset dengan testing 30%. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, jadi langsung saja saya jalankan. Nah, di sini dapatkan akurasi 0,833% dengan akurasi 83%. Sedangkan yang di atas tadi 77%. Lalu untuk yang ketiga dengan persentase data testing 40%. Didapat akurasi sebesar 0,8611. Jadi untuk akurasi terbesar yaitu pada data testing 40%, sebanyak 86%. Itu tadi untuk dataset wine. Selanjutnya untuk dataset Pima Indian Diabetes, caranya sama, memisahkan atribut X dan Y, memisahkan atribut dan kelasnya, lalu menggunakan metode train test split untuk memisahkan dataset menjadi data training dan data testing. Nah, setelah itu langsung saja untuk memodelkan sama seperti dataset wine. Jadi membuat modelnya, lalu melatih dari atributnya dan kelasnya, lalu memodelkannya dalam teks dan plotting. Setelah itu memprediksinya, saya masukkan ke sebuah variabel. Setelah itu plotting matriksnya dan mengukur akurasinya. Nah, di sini didapatkan sebuah tree yang cukup dalam ternyata. Nah, jika dilihat cukup rumit. Jadi dari ketidakmurnian yang tinggi sampai ke ketidakmurnian yang bernilai 0 sampai ujungnya ini itu cukup dalam dengan tingkat akurasi 70%. Nah, supaya ini tidak terlalu dalam, saya bisa menambahkan parameter di decision tree-nya menggunakan maksimum depth. Saya ubah jadi 6 saja. Nah, maka kedalamannya cuma sampai 6. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagaimana yang tadinya terpangkas? Nah, di sini mungkin ada beberapa daun yang gininya atau ketidakmurniannya itu tidak bernilai 0. Nah, apabila seperti itu, prediksinya akan dipilih berdasarkan terbanyak nilai kelas terbanyak. Jadi kalau saya nah, misalnya terdapat sebuah daun dengan kelasnya ada 1 dan 5, maka dipilih yang 5-nya ini.
apabila gininya tidak bernilai 0. Lalu untuk conversion matrixnya seperti ini. Untuk yang benar ini 86 dan 29, sedangkan untuk prediksi yang salah ini 24 dan 15 dengan tingkat akurasi 74%. Lalu untuk data testing 30%, saya masukkan juga maksimum depth-nya 6. Untuk cara selanjutnya ini sama seperti sebelumnya. Nah, didapat tingkat akurasi 72%. Lalu untuk data testing 40%, caranya juga masih sama. Saya tambahkan juga maksimum depth-nya, yaitu 6. Nah, didapatkan tingkat akurasi sebesar 74%. Untuk selanjutnya yaitu dataset breast cancer. Caranya masih sama. Yang pertama, memisahkan atribut dan kelasnya. Atribut dimasukkan ke variabel X dan kelasnya dimasukkan ke variabel Y. Lalu memisahkan data training dan data testing. Setelah itu memodelkan per persentasenya. Yang pertama persentase 20%. Caranya masih sama, yaitu buat modelnya, lalu melatihnya. Setelah itu melihat bagaimana model ini dilatih. Setelah itu memprediksi, lalu menilai performanya menggunakan matriks. Oke. Oh, yang ini belum dijalankan ternyata. Nah, yang tadi masih menggunakan dataset yang atas. Nah, untuk tingkat akurasinya ini cukup besar, yaitu 94%. Dan apabila kita lihat di sini, tadi kan terdapat 30 atribut. Ternyata di sini tidak dipilih dari semua atributnya, hanya atribut-atribut yang penting saja, sehingga tidak terlalu dalam. Lalu untuk data testing 30%, caranya masih sama. Didapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 95%. Lalu untuk data testing 40%, nah, didapatkan tingkat akurasi yang lebih rendah ternyata, yaitu 92%. Itu tadi sudah menjawab dari tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.